Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ketua Harian Masjid Al-Bidah Bapak Fikrizon, imam kita, orang tua kita, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, wabil khusus takmir dan para jamaah, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir di rumah Allah ini. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di tanggal 8 Jumadil Awal atau bulan yang ke-5 di dalam perhitungan Hijriah. Jumadil Awal ini adalah bulan setelah Rabiul Akhir. Nanti masuk insyaallah ke bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir masuk bulan Sya'ban. Sya'ban bulan Rajab. Rajab adalah bulan ke-7. Satu dari 4 bulan-bulan haram. Kalau kita dari KMM ya Ustaz Hashim, karena terlalu jauh deh. Terima kasih Ustaz sudah hadir. Kemudian bulan-bulan haram ini 1 Jumat Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah bulan kedua, Muharram bulan ke-3. Allah sebutkan bulan-bulan haram ini bulan mulia. Jadi bulan mulia itu bukan bulan ke-9 atau bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan fastabiqul khairat. Tapi ingat Bapak Ibu yang berbahagia bahwa setiap saat itu adalah mulia, ada kemuliaan. Jadi bukan hanya bulan-bulan haram saja, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. 3 bertahun, satunya terpisah yaitu bulan Rajab. Semua waktu itu adalah mulia. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, kemuliaan waktu itu dengan Allah menegaskan dengan huruf qasam atau huruf sumpah. Waw, ba dan ta. Wal asr. Allah tegaskan waw itu adalah waw qasam dan demi waktu kata Allah. Berarti setiap waktu itu punya kemuliaan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi. Kalau kita tanya pada teman kita yang berusaha, karena semua kita ini pada intinya berusaha. Tidak ada yang ingin menjadi orang yang berdiam diri saja. Maulah rugi, pasti dia tidak mau. Jangankan rugi, pulang pokok saja Ustaz Fasilnya tak mau orang. Apalagi rugi. Apa yang kita kejar adalah semua ingin untung di dalam atau di atas bumi Allah ini. Pasti kita mengejar itu. Tidak ada yang ingin rugi. Jangan rugi, balik modal saja kita tak mau. Begitulah setiap waktu itu punya kemuliaan. Tapi ternyata di antara 12 bulan itu kata Allah ada bulan-bulan yang Allah muliakan juga.
Nah, itulah disebut dengan bulan-bulan haram. Apa keutamaan bulan-bulan haram ini? Ya, Allah sebutkan banyak kita mengerjakan amal soleh, banyak kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, dan jangan berbuat kesalahan. Meskipun berbuat kesalahan itu bukan hanya di bulan-bulan haram, di setiap saat, karena tidak ada satupun yang akan lolos. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Anda ada kita akan lolos. Selalu berbagi. Karena itu memang Allah suruh kita setiap saat itu bermuzakarah, mengingat apa yang kita ingat, kekuasaan Allah. Apa yang kita ingat, kekuasaan Allah. Apa kekuasaan Allah itu yang paling besar, yang kapan saja Allah bisa lakukan? Yuhyi wa yumiit. Allah itu punya kuasa menghidup dan mematikan kita kapan saja, di mana saja. Nah, karena itu kita disuruh mengingat kekuasaan Allah. Apa itu yang berbahagia? Tema kita sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara tadi, kita akan bermuzakarah tentang tantangan pemuda Islam. Karena beberapa waktu lalu kita baru mengingat ya bagaimana Hari Sumpah Pemuda. Bapak Ibu berbahagia, para ulama kita sangat berperan ya bagaimana menjadikan negeri ini terbebas dari penjajah. Jadi di antara banyak pahlawan kita, tak terkecualinya adalah para ulama ya. Karena itu di pembukaan undang-undang dasar kita tegas ya, dengan berkat rahmat Allah. Nah, bayangkan itu. Nah, karena itu tidak salah kalau kita mengingat bagaimana jasa para pahlawan kita. Bapak Ibu berbahagia, saat ini kita mungkin ada yang sudah berumur 50, ada yang sudah berumur lebih dari segitu. Artinya apa? Kita bersyukur pada Allah. Kalau yang sudah di atas 40 ini Bapak Ibu, berarti sudah melewati paling tidak beberapa masa. Ada masa kita kemarin itu masa balita ya, bayi 5 tahun. Kemudian ada masa kanak-kanak, kemudian ada masa remaja, ada masa dewasa awal. Jadi Bapak Ibu berbahagia, ada masa remaja, ada masa dewasa awal, ada orang menyebutnya dengan masa setelah dewasa awal apa? Ada masa dewasa atau lansia awal. Di dalam Islam kita kenal paling tidak hanya ada 2, sebelum dewasa dan dewasa. Apa yang membedakan antara dewasa dan tidak dewasa? Dalam Islam disebut dengan mukallaf atau mumayyiz. Orang yang sudah mumayyiz tak lagi disebut dengan anak-anak atau kanak-kanak. Bagi laki-laki ditandai dengan adanya mimpi. Makanya Bapak Ibu ya, anak-anak kita itu harus kita, kalau kata orang sekarang, diedukasi. Nah, ya kan? Harus ada berkomunikasi. Jangan seperti pohon kayu saja antara pemimpin keluarga dan anggota keluarga. Tidak ada
komunikasi. Komunikasi mungkin hanya soal-soal dunia saja. Udah makan, ya kan? Walaupun makan itu bukan hanya dunia akhirat juga, ya kan? Tetapi harus ada komunikasi. Ya, kalau tidak tahu kita kapan dia dewasa, tidak tahu kita kapan dia sudah bermimpi, terutama laki. Tapi kalau perempuan, ya insya Allah cepatlah kita tahu, ya, karena ada haid. Sebelum dewasa, sebelum mukallaf, maka dia bersih, dia tidak punya dosa, dia tidak memiliki dosa. Tapi tanggung jawab itu terletak pada orang tuanya. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kalau banyak anak-anak itu nanti berbuat yang baik, maka dapatlah kita, kata orang sekarang, dapatlah kita efeknya. Tapi kalau dia walaupun masa kanak-kanak, kurang pendidikan, kurang pembinaan, maka kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir itu adalah bersih. Betul lah, anak-anak itu tuh pada dasarnya suci, tidak tahu dia apa. Siapa yang mewarnai, siapa yang mencorek, siapa yang memberikan bumbu? Kitalah orang tua. Makanya kata Allah, ya, di dalam Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu adalah ujian. Nah, karena itu Bapak Ibu berbahagia, yang namanya di dunia ini tak terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah tantangan, yang kedua adalah peluang. Kita lihat Allah menceritakan antara lain di ayat yang biasa kita, bahkan yang disunatkan kita membaca di hari Jumat itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu, yang kita disunatkan membacanya, nahnu naqussu naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah, kami kisahkan, ya, sekelompok pemuda yang beriman yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Apa tantangannya? Berat. Bayangkan itu, tantangan pemuda-pemuda yang diceritakan Allah. Nahnu naqussu naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan salah satu tantangan kaum muda pada zamannya. Tidak berani dia, Bapak Ibu, berada seperti kita ini, harus bersembunyi, menghindari bagaimana zalimnya penguasa saat itu. Kita lihat lagi di dalam surah Yusuf, itu di zaman Ashabul Kahfi. Ada anak muda lagi, namanya Yusuf, diceritakan oleh Allah dalam surat Yusuf. Salah satu penggalan cerita itu, qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Apa kata Yusuf setelah dia melewati banyak tantangan? Nanti Bapak Ibu setelah pulang kita dari rumah lagi, coba dibaca terjemahan surat-surat dalam Al-Quran itu, antara lain surat Yusuf. Menetes air mata kita sampai dia kepada suatu cerita dengan mengungkapkan qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Yusuf berkata,
jadikan saya pemimpin di muka bumi ini. Dalam kurung ketika itu di Mesir. Inni hafizun alim. Sesungguhnya saya punya dua persyaratan. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, inilah salah satu dalil kalau ada anak muda, kalau ada orang tua yang ingin mencalonkan pemimpin, inilah salah satu dalilnya. Dibolehkan. Qala ja'alni ala khazain. Kata Yusuf, jadikan saya pemimpin di muka bumi ini. Inni hafizun alim. Karena saya yang pertama hafiz, berasal kata dari hafal. Dalam bahasa Arab hafal artinya memelihara. Kalau kalimatnya kalimat kerja, memelihara. Hafiz isim fa'il, maknanya adalah orang yang memelihara. Jadi katanya, jadikan saya pemimpin, inni hafizun alim, karena saya adalah orang yang memelihara. Hafizun, apa yang dia pelihara? Tentunya yang pertama, sebagai seorang anak muda, Yusuf berhasil, ya, meskipun tantangannya tidak ringan. Masuk penjara, tidak ringan itu. Tidak ada orang yang bercita-cita mau di penjara. Coba kalau kita tanya pada diri kita, tak mau kita hidup terkurung? Tidak ada. Semua orang hidup ingin, kata orang muda sekarang, free will, bebas, ya, bebas berkehendak. Pasti orang ingin bebas. Tidak ada orang yang ingin hidup terkurung. Tapi Yusuf melewati masa-masa sulit. Seorang pemuda, mulai dari hasad dengki dari saudara sendiri, luar biasa Bapak Ibu, dibandingkan dengan tantangan kita sekarang. Rasanya tak sanggup kita. Saudara kandung sendiri menzalimi, memasukkan ke sumur. Bayangkan. Jadi ujian para nabi itu luar biasa. Belum berapa dengan ujian kita. Rasa-rasa tak sanggup kita. Mungkin karena tak sanggup itulah kita, ya, kelas kita juga kelas, ya, katakanlah mungkin mudah-mudahan bisa mendekati Nabi. Karena ujian para Nabi itu luar biasa. Bayangkan Yusuf dizalimi, kemudian dijual, ya, kemudian setelah dijual dipenjara. Tantangan yang dihadapi belum seberapa dengan tantangan kita yang hari ini. Anak-anak kita yang mungkin asyik, apa yang mengasyikkan? Permainan dunia. Ya, kadang-kadang keasyikan itu bukan hanya anak-anak, Bapak Ibu, kita dewasa pun asyik. Asyik dan cenderung lalai. Ini ada salah satunya. Lalai kita. Ya, di satu sisi, ya, peluangnya besar, peluang-peluang untuk membangun kehidupan. Hari ini kita berada di sini, insya Allah bisa diketahui oleh seluruh dunia. Bayangkan, ini juga peluang era globalisasi. Tetapi jangan sampai kita lalai. Sekarang kalau ditanya, Bu, ya, hampir mungkin setua apapun dia, kalau masih normal, insya Allah jarang yang tidak memegang alat komunikasi ini. Tidak masalah. Tetapi kadang-kadang, ya, berapa jam kita berzikir, berapa jam kita membaca Al-Quran. Kadang-kadang malu kita sama diri sendiri, terlalu lama kita. Nah, Bapak Ibu berbahagia, kata Yusuf, qala ja'alni ala khazain, jadikan saya pemimpin
Jadi syaratnya di pemimpin itu kalau mengacu kita ke surah Yusuf ayat sekitar ayat 52 itu, secara globalnya paling tidak dua hal itu. Karena saya adalah orang yang terpelihara. Apa yang terpelihara? Tentu akhlaknya. Innama itu liutammima makarimat akhlak. Karena akhlak itu sangat tinggi nilai. Kenapa Rasulullah kita berhasil? Karena akhlaknya. Coba kita baca betapa banyak saudara-saudari kita yang mu'annaf, alhamdulillah karena akhlak Islam itu. Karena akhlak Islam itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas, akhlak Islam itu adalah kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang. Itu yang kita minta. Coba kalau kita hayati Bapak Ibu, duduk di antara dua sujud kita, Rabbi firli warhamni, ya Allah ampunilah saya, kasihilah saya. Kita minta dikasih. Kenapa? Karena mengasihi itu adalah bagian dari akhlak. Jadi yang terpelihara yang pertama Yusuf atau syarat pemimpin. Jadi kalau ada yang ingin jadi pemimpin, itu yang pertama. Orang sekarang menyebutnya dengan integritas. Pak Saudara ya, integritas itu adalah akhlakul karim. Jadi boleh, ya kalau musim-musim pemilu kan banyak sekali itu kita lihat iklan. Pilihlah saya, ya kan? Insya Allah saya amanah. Boleh, tapi itu syarat. Yusuf, karena saya adalah orang yang terpelihara dari berbohong, terpelihara dari maksiat, terpelihara dari perbuatan yang keji, terpelihara dari perbuatan yang munkar, terpelihara dari, intinya adalah terpelihara dari dosa. Itu syaratnya pertama. Jadi setiap pemuda itu pasti punya tantangan. Karena anak muda itu adalah anak yang punya harapan di masa depan. Biasanya kalau orang-orang muda itu ya karena ingin berekspresi, maka ingatan dia tidak seperti ingatan kita. Kalau kita sedang lalai, jangan-jangan saya dipanggil Allah sedang lalai. Sudah banyak kita mengingat kematian. Walaupun kematian itu bukan hanya menyambar orang-orang dewasa, tapi termasuk anak muda juga. Tapi kalau anak-anak muda itu meskipun seperti itu nyatanya, tapi biasanya dia belum banyak arahnya mengingat tentang kematian ini. Inilah kita orang tua. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama. Akhirat itu lebih mulia. Nah, karena itu Bapak Ibu berbahagia, tugas pertama kita adalah menjadikan anak-anak muda, anak cucu kita berakhlak mulia. Nah, adakah kita doakan tuh agar anak-anak kita itu mulia? Adakah kita sebutkan doa yang diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran yang dikisahkan dalam Nabi Ibrahim itu? Rabbi habli minas solihin. Adalah kita ucapkan di sujud, ya, Rabbi habli minas solihin. Berdoa kita, karena manusia itu hanya bisa berikhtiar. Doa itu adalah ikhtiar yang paling besar nilai. Apa buktinya? Bangun kita setelah Allah istirahatkan kita, tak bekerja disuruh Allah, disuruh kita berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Begitu besarnya doa itu. Jadi kita siapkanlah ya anak-anak muda kita punya akhlak
ada kesantunan, apalagi di era globalisasi sekarang. Warna anak-anak kita itu luar biasa, tidak seberapa mungkin warna kita, tapi pertanggungjawabannya tetap di orang tua. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Masuk dia ke masjid, tak masuk dia ke masjid, kemana dia, itu tetap warna dari orang tua. Setiap yang lain itu adalah suci kecuali orang tua. Nah, jadi kita lihat akhlak anak-anak kita. Yang kedua, anak muda itu Yusuf menjadi pemimpin. Qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni hafidun. Yang kedua adalah alim. Pilihlah saya, angkatlah saya, karena saya orang yang berpelihara. Yang kedua adalah saya adalah orang yang paham, alim. Isim fa'il dari alama. Alama artinya mengetahui, kalau pengelamar, kalau dibawa ke kata kerja. Jadi adalah anak muda itu harus punya ilmu. Ilmu itu sangat tinggi nilainya. Bahkan saya dengar Bapak Ibu ulama menyebutkan, ya, duduk di majelis ilmu ini jauh dan amat jauh dari sekian banyak sholat sunat, zikir, i'tikaf yang kita kerjakan. Jauh lebih afdal, jauh lebih mulia. Bukan berarti zikir, baca Quran, i'tikaf itu tidak mulia. Kenapa lebih mulia? Karena dengan ilmu inilah kita bisa menyiapkan bekal kita yang besar. Apa bekal kita yang besar itu? Kata Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lihat. Siapkanlah bekal kamu di hari esok. Dalam surah Al-Hasyr. Apa bekal kita hari esok itu? Di awal ayat itu Allah sudah jelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan siapkanlah bekal kamu untuk hari esok. Dalam satu ayat Allah ulang dua kalimat takwa. Kalau kita memberikan nasihat, ya, pada tempo yang sama, itu namanya sudah lampu kuning. Wa tanzur nafsum ma qaddamat. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Kalau kita tak punya ilmu, tak bisa kita bertakwa. Makanya ilmu itu sangat penting, Bapak Ibu. Saya sering sampaikan, ilmu itu harus ditimba, harus dituntut. Yusuf seorang anak muda, tak akan berani dia, pilihlah saya, angkatlah saya. Kalau tidak terpenuhi dua kriteria. Yang pertama, saya orang berakhlak, teruji dia, dizalimi oleh saudaranya, dimasukkan ke penjara karena dengan akhlak mulia keluar dia. Yang kedua, dia punya ilmu. Ini habibul alim. Saya sering katakan, kewajiban kita menuntut ilmu pertama adalah fardu ain, wajib setiap individu. Ibu-ibu tidak bisa wakilkan ke suaminya untuk supaya benar membaca Al-Quran. Tidak bisa diwakilkan, karena ada ayat Al-Quran yang kita ulang-ulang yang hukumnya wajib untuk melakukan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Sholat. Apa ayat Al-Quran? Al-Fatihah. Tidak bisa kita wakilkan ke anak kita. Udahlah nak, kamu sajalah yang belajar Al-Quran itu, mak nanti mendengarkan saja. Tidak bisa, karena emangnya mak itu sholat, ya kan? Maka satu
hukum menuntut ilmu itu adalah wajib ain, fardhu ain. Itu baru kita bicara membaca Al-Quran, belum lagi menjalankan isi Al-Quran. Apakah ada ilmu yang wajib kifayah dituntut oleh yang lain lepas kewajiban kita? Ada. Ini salah satunya. Kita butuh mendirikan masjid. Mungkin cukup 1, 2, 3 saja arsitek. Tidak perlu kita semuanya belajar arsitek. Mungkin Pak Beril belajar arsitek, dialah yang akan memimpin bagaimana pembangunan rumah ibadah. Nah, itu bolehlah mungkin kategori ilmunya wajib kifayah. Tapi kata wajib, kalau nggak ada satu pun manusia yang menuntut ilmu itu, bagaimana kita bisa berteduh? Tidak ada orang bisa buat rumah, hujan kita, panas kita, tidak aman kita dari binatang buas, karena tidak ada punya rumah. Maka tetap wajib. Tadi Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang wajib kifayah dan ada yang wajib ain. Jadi menuntut ilmu itu, makanya para ulama kita dengar duduk di majelis ilmu jauh lebih mulia daripada kita beriktikaf sendiri di dalam masjid itu sendiri. Kenapa? Karena ilmu yang kita peroleh itu bukan hanya gunanya untuk diri kita sendiri, ada manfaat bagi orang lain. Coba kita dengar, oh ya kita nih ternyata harus belajar Al-Quran. Agar ilmu itu kita sampaikan, dijalankan oleh orang lain. Ilmu yang kita peroleh, begitu seterusnya, maka itulah yang disebut oleh Rasulullah, idza mata banu adam in qata amalu illa kana salisuha. Salah satunya adalah al ilmu yurtafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ada namanya ilmu jariyah, ilmu baik kita ajarkan luar biasa itu, Pak, dijalankan oleh orang. Qadarullah nggak ada, kita di atas dunia ini lagi. Ya, termasuklah ilmu bangunan. Bukan hanya ilmu sholat, tapi ilmu yang baik, bukan ilmu yang tidak baik. Kalau sempat kita mengajarkan sebaliknya, kadang-kadang Bu, ya karena hanya persoalan kecil, ya mungkin kita berteman, bertetangga, ya kan? Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada. Kita ajak pula mungkin kawan kita, tidak usah lagi berteman dengan dia. Dia kemarin begini begitu, atau jangan lewat di muka rumahnya. Bayangkan itu, ya kalau sumpah itu ya menular kemana-mana, maka kita meninggalkanlah ilmu jariyah yang tidak baik. Karena itu Bapak Ibu berbahagia, ya yang kedua yang harus kita siapkan itu harus punya ilmu, dan ilmu itu harus dituntut. Tidak bisa kita kalau tidak belajar membaca Al-Quran, tidak akan pernah betul sholat kita. Sementara sholat adalah amal yang pertama yang akan dihisab, penentu amal-amal yang lain. Begitu juga amal-amal yang lain. Bagaimana kita berwudu sekarang ini, bersyukur kita kepada Allah. Makanya alat komunikasi ini pisau bermata dua, bisa bermanfaat, bisa mudarat. Banyak manfaatnya. Tidak susah kita sekarang lagi, ya kan? Bagaimana cara berwudu yang benar, video tinggal kita klik. Ya, bagaimana membaca Al-Quran, tidak harus kita bawa mushaf. Mungkin ada mushaf Al-Quran di dalam. Jadi sarana belajar kita sangat banyak. Jangan sampai nanti summa la tus'alun na yauma idin anin naim. Semua nikmat itu akan dihisab, termasuklah paket yang kita beli sama situ. Habis nonton hiburan saja, paket yang kita beli ini dihisab nih Bapak Ibu.
ditanya di soal summa la tus'alun na yauma idzin. Semua nikmat akan ditanya kata Allah, termasuk pakai internet. Untuk apa kita gunakan? Apakah kita gunakan untuk utlubul ilma minal mahdi ilal ladi? Apakah kita gunakan untuk menuntut ilmu yang tiada batasnya? Nah, sekarang kalau kita tanya apa ibu ke diri kita masing-masing, sudah pernah belum menamatkan menghotamkan terjemahan Al-Quran? Karena itu sumber ilmu. Karena Al-Quran itu tak bahasa kita, bahasa Arab. Nggak paham kita kalau kita tidak mendengar kajian. Mendengar kajian berapalah ayat yang disampaikan oleh para asatidz. Tetapi perlu kita membaca terjemahan mulai dari An-Nas, mulai dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Di situ kita akan memperoleh banyak ilmu. Karena Al-Quran itu kata Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, tapi kamu pasti mengerti. La'allakum taqilun. Memang Allah gunakan kalimat la'allakum taqilun itu dalam terjemahan biasa kita baca, mudah-mudahan kamu paham. Buktinya sekarang banyak terjemahan Al-Quran itu. Bapak Ibu berbagi. Terakhir, dalam surah Al-Insyiqaq itu kata Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kamu itu bekerja keras dan pasti akan menemui aku. Jadi memang kita hidup di dunia ini tak boleh bersantai. Bukan berarti tidak ada santai. Maksudnya wal asr tadi, Allah bersumpah dari waktu, maka waktu itu memang harus kita hitung, karena Allah akan hitung waktu itu. Kamu pasti akan menemui Allah. Jadi kita hadir di muka bumi Allah ini untuk melakukan aktivitas, untuk bekerja. Apa bekal kita? Itu yang pertama, ya, bekal kita berakhlak mulia. Yang kedua, berilmulah. Ini tahu mik ini kita karena ilmu, karena belajar kita. Ini mik namanya. Ini meja karena ilmu pengetahuan. Dan sekarang sudah mudah wadah tempat kita berilmu pengetahuan itu dengan alat komunikasi yang ada. Sekarang orang tidak mau lagi, ya, hal-hal yang begitu katakanlah panjang, singkat, padat. Nah, coba kita lihat, kalau ada umpamanya sekarang video itu agak panjang, seolah kita tak punya waktu. Nah, dicari yang pendek. Nah, sekarang orang sudah pintar pula, ya, dibuat pendek, ya, singkat, padat. Nah, jadi artinya Allah memberikan kita wadah yang begitu luas, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, bahwa Allah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Inna a'toinakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan nikmat yang banyak. Nah, jadi kalau memang Al-Quran ini menarik, ya, jadi Bapak Ibu nanti, ya, cobalah dimulai membaca terjemahan Al-Quran itu. Semakin kita selesai satu halaman, pengen 2 halaman. Luar biasa cerita-cerita di dalam Al-Quran itu. Tapi kalau menghatamkan Al-Quran, yakin saya sudah banyak lafaznya, tapi terjemahannya, ya, harus kita sempatkanlah sebelum Allah memanggil kita. Barangkali mungkin itu. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kiranya Allah mempertemukan kita di majelis yang akan datang, dan kiranya Allah bertemu kita semuanya di surga nanti. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.